Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Yuma Friani. Nah, sebelum kalian melanjutkan menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen. Karena di video ini kita akan cerita-cerita sedikit tentang perbedaan antara aku hidup di Malang dan hidup di Dompu. Nah, sebelum itu balik lagi, jangan lupa subscribe dulu. Nah, yuk kita langsung aja ke Jadi aku kan kalian udah tahu ya, aku tuh udah ngerantau selama 13 tahun. Jadi aku 6 tahun di Lombok dan 6 tahun di 7 tahun di Malang. Nah akhirnya tapi kan di Lombok itu aku mondok, jadi nggak pernah kemana-mana dan nggak pernah tahu daerah luar ya. Nah sedangkan pas di Malang itu kan aku bener-bener kayak ya hidup mandiri, keluar pakai motor, pokoknya jalan-jalan kayak gitu lah, kuliah dan lain sebagainya. Nah, aku mau cerita ke kalian nih buat yang orang Dompu mungkin ya yang mau ke Malang atau kemana lah nggak tahu lah. Nah, aku pokoknya mau sharing-sharing bedanya apa. Yang pertama, aku udah nulis beberapa poin yang pengen aku sampaikan. Poin pertama adalah tentang kemewahan. Kalau di kota kita mendapatkan kemewahan kayak gedung-gedung tinggi, kalian bisa lihat pemandangan kayak gedung-gedung hotel-hotel tuh bertebaran di mana-mana, kayak semua bangunan-bangunan itu tinggi, menjulang tinggi, perusahaan kecil aja padahal masih biasa aja tapi udah punya ruko dan lain sebagainya, kayak udah pokoknya kalian dimanjakan dengan suasana bangunan dan infrastruktur lagi, pokoknya bangunan-bangunan yang megah kayak mall-mall, terus kayak jalanan luas rapi, terus kayak orang-orang yang beda juga sih dari daerah-daerah kita gitu. Nah kemudian tapi kalau misalnya kita di desa, di Dompu khususnya, aku ngomongin di Dompu ya, tapi kalau kita di Dompu itu kita nggak bisa nemuin gedung-gedung tinggi yang terlalu tinggi, menjulang tinggi, yang berapa puluh berapa puluh lantai lagi, berapa lantai ke atas, kita nggak bisa lihat itu. Tapi yang kita lihat itu adalah kayak sawah gitu ya. Sebentar guys, kayak sawah, terus kayak gunung, setiap hari kita liatin di samping, aduh pokoknya depan mata gunung, di belakang gunung, samping gunung, kanan gunung. Kita juga kayak dengan pantai, terus kita juga kayak, terus pas di atas motor nih aku cuma mikir kayak gini, oh ini ya ternyata bedanya keindahan kota dan keindahan desa mungkin ya. Keindahan desa, kalau di kota kita dimanjakan dengan gedung-gedung tinggi dan kita dimanjain juga dengan jalanan-jalanan yang lebar dan luas gitu. Tapi kalau misalnya di desa kita dimanjain dengan sawah, terus pemandangan yang indah kayak lukisan-lukisan, terus kayak pantai itu gampang kita temuin, terus kayak gunung-gunung tuh depan mata udah ada langsung gunung gitu ya. Nah itu kayak ini tuh beda kekayaannya. Jadi ada yang kekayaan alam, ada yang kekayaan buatan gitu. Nah kemudian dua fakta fakta kedua adalah aku selama aku hidup di Lombok kan nggak pernah keluar, nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah tahu jalan pokoknya. Akhirnya setelah datang ke Malang itu aku baru tahu kalau hidup kita itu ada jalan tol. Selama ini aku cuma lihat di berita doang guys, pembayaran tol, harga tol naik, bayar tol naik, ini naik, tol pokoknya. Ternyata tol itu jalan tol, jalan besar yang mempersingkat perjalanan kita. Jadi yang seharusnya perjalanan misalnya dari Malang ke Surabaya itu berapa jam, tapi lewat tol jadi berapa jam, pokoknya lebih singkat gitu. Terus khusus mobil gitu kan aku nggak tahu ya. Terus tiba-tiba aku pernah sama temenku, aku nggak tahu kalau tol itu hanya khusus mobil kan. Gobloknya kita langsung belok ke jalan tol, dan pas kita mau masuk tol nih guys, diteriakin sama petugasnya, diteriakin kayak gini, mbak salah jalan, balik. Ya ampun itu malu setengah mati guys, malu beneran. Sejak saat itu kita baru tahu kalau tol itu khusus mobil guys. Ya Allah Tuhan. Jadi buat kalian nih yang di kampung-kampung gak ada tol, pengumuman ya, tol itu khusus mobil guys. Jadi jangan coba-coba masuk jalan tol, karena aku udah pernah nyoba dan diteriakin sama petugasnya. Nah itulah pokoknya, jadi aku baru tahu kalau ada tol itu pas udah di Malang. Itulah. Nah kemudian yang aku mau ceritain juga itu adalah perbedaan kedisiplinan lalu lintas. Mungkin ini disebabkan oleh karena kita adalah bahasanya masih kabupaten mungkin ya, atau kota kecil gitu ya, berbeda dengan kota besar. Jadi pada saat aku di Malang
jadi flashbacknya kayak gini kan, aku kan nggak pernah naik motor nih selama di Lombok. Kecil juga nggak pernah, kecil juga kan hidup cuman ya sebatas di rumah doang gitu. Pas nyampe di Malang itu ternyata oh ya, pas di rumah itu tuh nggak pernah pakai helm sama sekali. Ya pas pergi sekolah kan aku nggak tahu ya. Di Lombok juga itu kan cuman bolak-balik gitu doang nggak pakai helm. Ternyata pas di Malang itu tuh orang belakang harus pakai helm, orang depan harus pakai helm. Kenapa? Saking ketatnya karena bisa kena tilang. Nggak nyala lampu depan aja itu kita kena tilang, atau lampu belakang nggak nyala pada saat siang hari itu kena tilang. Pokoknya serba ketat pokoknya tentang lalu lintas, tentang salip menyalip itu harus sesuai rambu, yang kalau putus-putus kita boleh nyalip, kalau lurus gitu gambar yang putih itu kita nggak boleh nyalip, kayak gitu-gitu tuh kayak ternyata mereka ketat banget gitu. Nah pada saat aku pulang aku baru menyadari ternyata perbedaan lalu lintas kita tuh beda jauh banget. Kalau daerahku orang-orang jarang pakai helm. Yang mereka pakai helm itu tuh kalau misalnya ada kabar ada razia di kota atau di pusat kota. Terus akhirnya kayak kaget gitu loh, oh ternyata nggak wajib pakai helm ya, oh iya gitu. Terus kalau kalian tahu ya, aku udah sempat juga ngupload beberapa tentang keadaan kondisi jalan Dompu. Itu tuh pengendaranya masya Allah udah kita nggak jarang yang pakai helm. Terus nyalipnya tuh sembarangan banget, seenaknya sendiri pokoknya semaunya dia. Jadi kalian nggak bisa, jadi di jalan tuh saat kita jalan kita emosi terus, ya Allah orang itu kok kayak gitu terus. Jadi cerita dikit ya. Nah akhirnya ternyata ini tuh bedanya gitu. Terus yang terakhir adalah perbedaan pemikiran. Mungkin ini tergantung balik lagi ke orang ya, aku nggak bilang semuanya kayak gini, tapi yang jelas perbedaan pemikiran kita kalau di kota itu lebih jelas, lebih terbuka. Kalau di desa mungkin masih kayak menganut, mungkin masih ngikut nenek moyang atau gimana, tapi perbedaannya tergantung orang lagi gitu. Nah itu aja lah guys, thank you for watching, dan itu sekian aku sharing-sharing sama kalian. Thank you banget udah ngedengerin curhat aku. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.